Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Andre di channel Cerita Santai. Di episode kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pengiriman vaksin difteri yang dibantu oleh sekelompok anjing dalam menembus medan bersalju. Seperti apa kisahnya? Silahkan untuk disimak. Balto adalah seekor anjing ras Siberian Husky dan merupakan kepala tim anjing penarik kereta salju atau yang sering disebut juga dengan nama sled dogs, yang membawa serum difteri pada tahun 1925 dengan tujuan ke kota Nome, Alaska. Nome adalah sebuah kota kecil di Alaska yang lokasinya terpencil dan memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak. Kota ini dikenal dengan musim dinginnya karena suhunya berkisar antara minus 23 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius. Kota ini juga merupakan titik finish dari jalan kecil yang digunakan untuk pertandingan kelas dunia kereta salju yang ditarik oleh sekelompok sled dog. Pada akhir tahun 1924, Dr. Curtis Welch, satu-satunya dokter dan 4 orang suster di kota Nome, menemukan beberapa kasus anak-anak yang terserang penyakit yang awalnya diduga hanya sebagai radang tenggorokan saja. Tetapi ketika masuk di bulan Januari 1925, ditemukan 2 orang anak dinyatakan meninggal dunia karena terkena difteri. Akhirnya Dr. Curtis meminta bantuan kepada otoritas kesehatan untuk mengirimkan vaksin difteri untuk mencegah terjadinya penularan wabah penyakit ini. Mengingat difteri adalah salah satu penyakit yang sangat mudah menular. Setelah semua alternatif transportasi dipertimbangkan, maka diputuskan untuk mengirimkan serum ini dari Anchorage ke Nenana dengan transportasi kereta api. Dan kemudian dari Nenana ke Nome, perjalanan dilanjutkan secara estafet dengan kereta salju. Saat itu Alaska dilanda badai salju yang disertai oleh tiupan angin kencang, sehingga pengiriman serum difteri tersebut tidak dapat dilakukan oleh pesawat udara. Maka cara satu-satunya yang dapat ditempuh saat itu adalah dengan menggunakan kereta salju yang dilakukan secara estafet. Karena jauhnya jarak yang ditempuh dan kurang bersahabatnya cuaca saat itu menjadikan perjalanan ini sangat berbahaya. Ada lebih dari 20 kereta salju dan 150 sled dogs yang terlibat dalam ekspedisi yang dilakukan secara estafet melintasi Alaska sepanjang 1085 km dalam waktu 5,5 hari. Biasanya perjalanan dari Nenana ke Nome dengan kereta salju membutuhkan waktu 15 hingga 20 hari. Tetapi ekspedisi itu memecahkan rekor, yaitu dapat diselesaikan hanya dalam waktu 5,5 hari saja. Peristiwa ini diliput oleh media surat kabar secara luas dan dikenal sebagai The Great Race of Mercy. Pada tanggal 2 Februari 1925, Gunnar Kesen, seorang pengemudi kereta salju kelahiran Norwegia, berangkat ke Nome sebagai kereta salju yang melanjutkan perjalanan tahap akhir dari perjalanan ini untuk menyerahkan sebuah tabung yang berisi 300.000 unit serum difteri. Tim anjing penarik kereta saljunya dipimpin oleh anjingnya yang bernama Balto. Sementara itu, sampai dengan tanggal 1 Februari 1925, kasus difteri telah meningkat menjadi 28 kasus. Gunnar menunggu badai reda hingga jam 10 malam, tapi badai malah semakin memburuk dan jalan pun akhirnya tertutup oleh timbunan salju.
dia akhirnya memutuskan untuk meneruskan perjalanan dan menerobos badai tersebut untuk dapat menyelesaikan perjalanan tahap akhir dengan menempuh jarak sepanjang 85 km dari total 1085 km. Seorang pengemudi kereta salju kelahiran Norwegia lainnya, yaitu bernama Leonhard Seppala, bersama tim penarik kereta saljunya yang dipimpin oleh Togo, sebenarnya juga melakukan perjalanan terpanjang dan berbahaya dalam ekspedisi ini. Mereka justru datang dari Nome untuk menjemput dan mengambil alih serum dari Henry Ivanov dan memberikannya kepada gunner untuk dibawa ke Nome. Akan tetapi, Balto telah membuktikan perjuangan dan keberhasilannya pada Iditaro Trail, yaitu jalan kecil yang menghubungkan Anchorage dan Nome yang digunakan untuk perlombaan kereta luncur salju. Perlombaan ini diselenggarakan setiap tahun dan disebut sebagai Long Distance Sled Dog Race Run. Mulai dari titik awal hingga ke garis finish memerlukan waktu 8-15 hari. Balto dapat membawa timnya untuk tetap berada di trek pada saat badai salju, di mana jarak pandang menjadi sangat terbatas. Bahkan gunner mengatakan bahwa dia hampir tidak bisa melihat tangannya sendiri. Gunner tidak bisa melihat jalan sama sekali dan menggantungkan kereta luncurnya pada kepemimpinan Balto yang mengendalikan kereta luncurnya dalam kegelapan total. Gunner yang memutuskan untuk meneruskan dan menyelesaikan perjalanan, walaupun dalam cuaca yang sangat buruk, mereka akhirnya tiba di Nome pada tanggal 2 Februari pada jam 5.30 pagi. Dengan total tempuh perjalanan selama 7,5 jam. Setelah kesuksesannya yang heroik ini, keduanya pun menjadi sorotan. Dan sebagai penghargaan untuk Balto, dibuatkan patung dari perunggu oleh seorang artis kelahiran Brooklyn yang bernama Frederick George Richard Root di Central Park, New York City pada tahun 1925. Patung ini didedikasikan bukan hanya untuk Balto, tetapi juga untuk seluruh anjing yang terlibat dalam ekspedisi serum difteri ini. Ekspedisi yang sangat berbahaya dan telah menyebabkan beberapa anjing mati karena cuaca yang dingin. Lokasi patung terletak di sebelah utara Tisch Children's Zoo. Dan patung ini juga menjadi suatu destinasi yang menjadi daya tarik untuk para pelancong yang mengunjungi New York City dan Central Park-nya yang sudah terkenal. Tetapi sangat disayangkan ternyata Balto dan timnya sempat hidup terlantar. Mereka dirantai pada sebuah area yang sempit di sebuah museum dan diikut sertakan dalam pertunjukan sirkus di Los Angeles. George Gimli bekerja sama dengan surat kabar The Plain Dealer setelah melihat keadaan Balto dan timnya yang sangat memprihatinkan itu. Setelah berupaya dengan keras, dia pun berhasil membawa Balto dan timnya ke Cleveland, Ohio pada 19 Maret 1927. Dan di sana dia mendapatkan sambutan yang meriah dan parade kemenangan. Kemudian mereka dibawa ke Brookside Zoo, sekarang bernama Cleveland Metropark Zoo. Balto kemudian meninggal pada tahun 1933 dan badannya diawetkan serta disimpan di Cleveland Museum of Natural History. Pada tahun 1988, Alaska Legislature mengeluarkan resolusi HJR 62, yaitu resolusi permintaan untuk memulangkan Balto yang telah diawetkan tersebut kembali ke Alaska. Tapi resolusi ini ditolak oleh Cleveland Museum of Natural History dan sebagai gantinya, pada Oktober 1998, Balto dibawa dan ditempatkan di Anchorage Museum of History and Art selama 5 bulan.
kemudian dibawa lagi ke museum tersebut untuk kembali dipamerkan pada tahun 2017. Pada tahun 1995, film animasi mengenai Balto pun diproduksi. Dalam film ini, Balto digambarkan sebagai seekor anjing serigala dan suaranya diisi oleh Kevin Bacon. Serta pada tahun 2019, Togo pun akhirnya diangkat menjadi sebuah film layar lebar yang disutradari oleh Erikson Core dan dibintangi oleh William Dafoe, sebuah besutan dari Disney. Seperti itulah kisah Great Race of Mercy ini. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi dan ingin memberitahu cerita apa yang menarik untuk dibahas di episode selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.